SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang pertama kita baru menyelesaikan 2 dari 3 subtopik dari tema besar kita, keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tema yang ketiga dan terakhir dari tema tersebut, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan hari ini juga. Langsung kita sambung dengan tema yang kedua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Subtopik yang ketiga dari tema pertama adalah jumlah keistimewaan dan kelebihan pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara masalah angka, tentunya sangat banyak sekali. Mungkin kita tidak bisa membahas dalam 1 hari sekalipun. Maka disinilah beberapa ulama itu membuat beberapa kategori agar kita bisa memahami lebih mudah mengenai jumlah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ada yang membagi jumlah keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama, di antara kelebihan dan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam itu dilihat dari sisi nama. Ya. Mungkin kita ada yang bertanya-tanya, apa spesialnya nama? Apalah arti sebuah nama? Ternyata nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi hal yang spesial dan menjadi kelebihan yang itu tidak diberikan kepada para nabi-nabi yang lain. Satu contoh yang paling mudah kita pahami itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan nama lebih banyak daripada para nabi yang lain. Makanya kita ketahui bersama ketika kita belajar nama-nama nabi, mentok satu kan. Nabi Adam, ya Adam udah. Nabi Idris, Nabi Isa alaihissalam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan nama yang cukup beragam dan banyak. Maka di sini saya teringat dengan perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah taala, kalau tidak salah dulu pernah kita sampaikan. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwasanya inna kasratil asma tadullu ala syarafil musamma. Sesungguhnya banyaknya nama istilah dalam syariat kita itu seringkali identik dengan syaraf, kemuliaan si empunya nama tersebut. Jadi ketika satu hakikat tapi beragam lafaz dan makna dan istilah, itu seringkali menunjukkan syaraf, menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan keagungannya. Satu contoh yang bisa kita ambil itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hakikatnya Esa, satu, Ahad. Tapi memiliki banyak nama yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Meskipun ada hadis man ahsaha dakhalal jannah innalillahi wa tis'ina isman, tapi 99 ini bukan angka terakhir. Karena didukung dengan hadis Nabi SAW dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana di situ disebutkan awis ta'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak dari yang disebutkan yang kita ketahui saat ini. Dengan banyaknya nama-nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa? Syaraful musanna. Menunjukkan kemuliaan, keagungan si empunya nama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an pun demikian. Al-Quran memiliki banyak nama.
Kalau kita buka ya di dalam Mabahis fi Ulumil Quran Manaqatan itu juga dibahas mengenai hal ini. Ada nama dan ada sifat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala punya nama dan punya sifat. Al-Quran pun demikian. Manaqatan menyebutkan dalam Mabahis fi Ulumil Quran ada sekitar 5. Al-Quran itu sendiri. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Quran. Al-Kitab itu adalah nama yang lain. Dzalikal kitabul la raiba fih. Al-Furqan, alhamdulilladzi anzal furqana ala abdihi di awal surat Al-Furqan. Ada Az-Zikr dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan ada At-Tanzil di awal surat As-Sajdah. Ini adalah di antara nama-nama Al-Quran. Al-Quran, Al-Kitab, At-Tanzil, Az-Zikr, Al-Furqan. Kenapa Al-Quran memiliki banyak nama? Yang itu tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Taurat, ya sudah Taurat. Injil pun demikian. Tapi Al-Quran memiliki banyak nama. Kathratul asma, kata Imam Nawawi, tadullu ala syarafil musamma. Pun demikian dengan Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah. Ini menunjukkan akan kemuliaan, kelebihan, keistimewaan pada diri sang Nabi Rasulina Al-Karim SAW. Makanya disebutkan dalam hadis sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, Innali khamsatu asma, atau khamsata asma. Saya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang berbeda. Ya, Muhammad. Kemudian siapa lagi? Ahmad. Sebagaimana dalam surat As-Saff ayat yang ke-6. Situ ada kutipan wa mubasyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ada Muhammad, ada Ahmad. Ya disebutkan, yakni ada Al-Mahi. Al-Mahi itu menghapus. Alladzi yamhullah bihil kufr. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghapus lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam kekufuran. Artinya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai yakni bentuk penerang dari kegelapan, kekufuran, kesyirikan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat, karena ada 5 di situ, adalah al-hasyir. Hasyir itu dari mahsyar, seperti mahsyar. Jadi digiring. Ya, kata Nabi SAW, kenapa disebut al-hasyir? Yuhsyarun nasu ala qadami. Artinya manusia itu akan berbondong-bondong kepada Nabi SAW mengingatkan kita nanti di padang mahsyar. Ketika seluruh manusia meminta syafaat kepada para nabi, tapi semua para nabi menolaknya. Ujung-ujungnya seluruh para nabi merekomendasikan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang dikenal dengan syafaatul al-udma dalam pembahasan ilmu tauhid. Dan ini menjadi bukti yakni pula bahwasanya Nabi SAW adalah saksi tidak hanya untuk umatnya, tapi untuk seluruh manusia. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 41 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal itu. Dan di sini ada kisahnya. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud, salah satu sahabat yang diberikan rekomendasi oleh Nabi SAW sebagai rujukan di dalam Al-Quranul Karim, selain Mu'ad ibnu Jabal, Ubay ibnu Ka'ab, ya, kemudian yani Hudzaifah, yani Maula, ya, Salim yani Maula, yani Hudzaifah. 4 orang ini dijadikan rujukan. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang pernah diminta Nabi SAW untuk membacakan Al-Quran. Di awal Ibnu Mas'ud menolaknya. Enggak mungkin ya Rasulullah. Karena Al-Quran diturunkan kepada engkau. Bagaimana aku membacakan Al-Quran yang sebenarnya Al-Quran sejatinya diturunkan kepada engkau. Tapi karena Nabi SAW itu tetap tidak bergeming. Nabi SAW ingin mendengarkan dari orang lain. Dan subhanallah ya, sebenarnya banyak faedah dari hadis ini. Ini pentingnya kita itu juga ya harus mau untuk menjadi pendengar sesekali. Kita harus benar-benar mau menyetorkan murajaah bareng, berpasangan istilahnya dalam halaqah Quran, itu penting. Nabi SAW pun memanfaatkan ya kesempatan seperti ini, dan ini adalah metode yang paling bagus untuk melihat
apakah hafalan-hafalan kita ini sudah benar ataukah ini tidak. Jangan terlalu kepedean, sudah nggak usah lah. Ya, saya sudah doktor, saya sudah punya sanad yang banyak. Sedangkan yang lain ini masih ecek-ecek yang misalnya bagaimana saya mau. Nabi SAW tidak melihat sekerdil itu, maaf. Nabi SAW menjadi tahu betul selama ya ada orang yang sekiranya mumpuni, Nabi SAW menjadikan sebagai partner dalam mereview atau murajaatul Quran. Baik, maka dipilihlah surat An-Nisa dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW mendengarkan. Dalam kondisi konsentrasi penuh, Abdullah ibnu Mas'ud membaca terus. Sampai jua di ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala firman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ayat ini dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Nabi SAW mengatakan hasbukallah. Wahai ibnu Mas'ud, sudah berhenti. Ternyata Abdullah ibnu Mas'ud menatap wajah Nabi SAW, yakni sudah ya wajahnya ini penuh dengan air matanya, terutama di pipinya. Ada apa dengan ayat ini? Ayat ini sebagai bentuk penegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia, para nabi itu akan menjadi saksi hanya pada skup kecil komunitas kaumnya saja. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib nabi ka ala haulai, semuanya. Inilah yang kemudian menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu sisi kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis itu karena beratnya harus menanggung dan memikul amanah menjadi saksi untuk seluruh yakni manusia, subhanallah. Al-Hasyr. Yang keempat, yang kelima adalah Al-Aqib. Al-Aqib itu artinya la nabiyya ba'di, pungkasan. Ya, di mana tidak ada nabi yakni setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hasyr, Al-Aqib. Itu adalah 5 nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicantumkan oleh Sahih Bukhari, oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan redaksi yang lain yang bersumber dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana ada beberapa tambahan nama lain. Ada nama Al-Muqaffa, ada nama Nabiyur Rahmah, ada nama yang berikutnya Nabiyut Taubah. Ini adalah nama-nama lain. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Jadi ada nama Al-Muqaffa, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan kepada perkataan Imam Nawawi. Kasratul asma tadullu ala syarafil yani musamma. Ini adalah sebagai bentuk apresiasi yang tinggi dari Allah kepada manusia terbaik di atas muka bumi ini. Sayyidu waladi Adam, pemimpin Bani Adam. Di saat para nabi tidak mendapatkan apresiasi seperti ini, Nabi SAW diberikan lebih banyak. Nah, ini adalah kategori yang pertama, yaitu yani nama. Tapi di dalam hal ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap mengedepankan sikap bijak dan harus selektif juga. Dan ini yang diwanti-wanti oleh yani Syekh Yani Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Karena sebagian di antara kaum muslimin, maaf ya, agak sedikit lebay, maaf dengan bahasa kerennya yakni saat ini, kita tahu bahwasanya mereka ingin membuktikan begitu besarnya cintanya mereka kepada Nabi SAW. Tapi sekali lagi, mereka mengesampingkan sikap bijak dan selektif dalam menyaring berbagai informasi tentang nama-nama Nabi SAW. Ada dalilnya, enggak ada dalilnya, pokoknya lah ditampung yani saja. Makanya di dalam kitab Al-Mu'jam di situ Syekh Yani Bakar Abu Zaid ya memberikan beberapa peringatan keras, dan ini adalah kode keras yani bagi beliau. Karena ada yang mengumpulkan yani sampai disamakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. 99 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Ada kalanya ya dalam kitabnya yakni Al-Jazuli dalam Dalail Al-Khairat menyebutkan ada 70 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya juga yakni banyak hasil istihad atau bukan ya berdasarkan pada riwayat yang sahih. Bahkan disebutkan Ibnu Dihya itu sampai menyebutkan ada 200-an. Ya, 200-an nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan 300, bahkan ada yang mengatakan 1000, dan itu disampaikan oleh Syekh Yani Bakar Abu Zaid. Dan kebanyakan nama-nama yang sampai ribuan yakni seperti itu atau ratusan misalnya, itu terkadang maaf ya, kalau bahasa kerennya kita agak terlalu lebay, berlebih-lebihan. Di antara ada nama-nama yang disebutkan oleh Syekh Yani Bakar Abu Zaid, misalnya Nur Al-Anwar. Nur itu artinya apa? Cahaya. Anwar ini bentuk apanya? Pluralnya, bentuk jamaknya. Nah, terus artinya apa ini? Nur Al-Anwar. Ini sepulang dari kajian nanti, wah ini kayaknya bagus ini. Dipakai untuk nama cucunya atau ya anaknya yang akan lahir. Nur Anwar, jadi cahaya dari segala yakni cahaya. Enggak tahu apa alasannya. Yang penting ini juga menjadi catatan dan kode keras dari Syekh Bakar Abu Zaid. Apa maksudnya dengan ini semua? Ya, cinta, tapi yang apa? Yang adil dalam hal ini, yang hikmah, sesuai dengan porsinya. Pun demikian beliau menyebutkan al-hijab al-a'zam. Ini juga di antara ratusan bahkan mungkin sampai masuk 1000 itu juga ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disematkan kepada beliau. Al-hijab al-a'zam. Hijab itu artinya apa? Penutup yang mulia. Gak tahu apa dalil dan alasan melatar belakangi mereka menyebutkan nama ini di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan, kata Syekh Yani Bakar, itu adalah al-asbab fi kullil mawjud, katanya. Sebab dari segala yakni sesuatu. Ya, ini mungkin ada kaitannya dengan nur, yaitu ya Muhammad dan lain sebagainya. Mungkin saatnya kita akan sampaikan insyaallah taala ketika membahas proses detik-detik kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti ada pembahasan masalah itu. Karena sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yani lahir, masih beberapa bulan lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala masih mengizinkan, itu kan ada kejadian-kejadian. Ya, lah ini kadangkala dibumbui, ya, oleh sebagian kaum muslimin, entah dari mana asalnya, sumber dan referensinya. Yang penting menunjukkan kita adalah orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi nggak bijak dalam hal ini, nggak hikmah, nggak selektif. Makanya dalam mempelajari fikih surah ini kita berusaha semaksimal mungkin memaparkan berbagai riwayat dan dalil yang sahih dan valid insyaallah taala. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah, disinilah kemudian Syekh Yani Bakar menuturkan bahwasanya alangkah baiknya kita tetap merujuk kepada beberapa kitab yang beliau rekomendasikan. Salah satunya adalah kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad ini punya kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Saya belum tahu apakah sudah ditranslate, diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ataukah belum, saya belum tahu. Tapi kitab ini sangat bagus juga. Al-Qadhi Iyad menulis kitab yang karangan yang beliau Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Ya. Bahkan Syekh Yani Bakar juga merekomendasikan kitab yang lain. Semisal yang karangan Ibnu Asakir, yaitu Tarikh Dimishq. Tarikh Damaskus, Tarikh Dimishq. Yang dikarang oleh Ibnu Yani Asakir. Ini juga salah satu di antara kitab-kitab yang direkomendasikan oleh yani beliau. Mungkin muncul yani banyak pertanyaan untuk kita semua. Terus bagaimana Ustaz dengan Yasin dan Toha? Termasuk nama Nabi enggak? Ya, pembahasan ini cukup panjang. Makanya subhanallah, kalau kita membahas kelebihan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tidak menggunakan berdasarkan kategori, enggak akan selesai. Ya, kita hanya mencomot yani beberapa saja. Ini baru satu kategori, nama. Dan nama ini juga akan yang cukup yani panjang. Tapi saya ingin menyebutkan beberapa fatwa dari beberapa ulama, salah satunya Syekh
Ya bin Bas rahimahullah ketika ditanya apakah Yasin dan Toha termasuk nama Nabi SAW? Enggak. Yasin dan Toha bukan termasuk nama Nabi SAW. Yang masih diperdebatkan di kalangan para ulama hingga saat ini itu adalah Al-Mustafa. Ada yang mengatakan Al-Mustafa itu adalah min asma'i ar-Rasul, di antara nama Nabi. Bahkan Ibnu Hajar dan Fathul Bari mengatakan demikian. Bahkan yang tadi di dalam kitab Al-Qadiyat Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukmil Mustafa mencantumkan Al-Mustafa di antara nama Nabi. Ya, ada yang mengatakan ya ini enggak sama sekali. Karena itu bukan nama Nabi SAW. Tapi wallahu ta'ala alam yang bisawab, saya cenderung dengan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah yakni kitab Al-Aqidah Safaraniyah. Dalam sesi tanya jawab beliau ditanya tentang ini oleh salah satu yang hadir. Beliau menjawab bahwasanya Al-Mustafa bukan termasuk nama Nabi SAW, tapi bisa jadi kemungkinan besar Al-Mustafa itu adalah sifatnya Nabi SAW. Loh, apa bedanya antara nama dan sifat? Persis dengan kita mempelajari Allah SWT punya nama dan punya sifat. Al-Quran pun demikian. Al-Quran punya nama. Meskipun diperselisihkan, tapi saya lebih condong dengan pendapatnya Manak Qoton, nama Al-Quran itu ada 5. Selebihnya itu masuk sifat. Berbeda dengan Imam As-Suyuti. Dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu sampai menyebutkan banyak sekali nama. Tapi ternyata setelah dicek oleh beberapa ulama-ulama kontemporer, yang disebutkan sampai ratusan nama Al-Quran, ternyata kebanyakan itu sifat. Misalkan yani huda, disebutkan kan? Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Mau'idhah, huda, syifa. Ini sifat, bukan nama Al-Quran. Pun demikian dengan Nabi SAW punya nama dan punya yani sifat. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mencoba untuk menengahi. Allah ta'ala alam yang bisawab. Beliau mengatakan Al-Mustafa itu lebih condong kepada sifat mulia bagi Nabi SAW. Karena Al-Mustafa itu secara bahasa artinya apa? Yang terpilih. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, ya, laminal mustafainal akhyar. Karena para nabi dan para utusan adalah manusia terpilih, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yani a'lam yani bisawab. Lah berkaitan dengan nama inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kelebihan yang dari nama selain menunjukkan itu kemuliaan dan keagungannya? Khusus untuk nama Nabi SAW ini akan selalu harum. Akan selalu terngiang sepanjang masa. Lintas zaman, lintas waktu. Dan ini menjadi salah satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya di dalam surat Al-Insyirah ayat yang keempat apa? Alam nasrah. Terus wa rafa'na laka dzikrak. Sebenarnya ayat yang keempat dari surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Ya. Ini satu paket, ada sabab nuzulnya sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah ibnu Abbas dengan turunnya surat Ad-Duha. Dan ini ada kaitannya dengan surat Al-Kautsar. Di mana di akhir surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala firman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya pembencimu, orang yang menistakanmu, orang yang mencelamu, mereka adalah orang-orang yang terputus. Ini ada sabab nuzulnya. Karena seluruh putra Nabi SAW meninggal sebelum Rasul SAW. Mulai dari Qasim, Abdullah, Ibrahim, semuanya meninggal. Dan bagi bangsa Arab, ya, orang yang dianggap bisa meneruskan terah istilahnya, ya, keluarga itu dari garis para lelaki, sedangkan itu terputus. Lah ini yang kemudian jadi bahan ejekan. Seandainya Nabi SAW, Rasulullah SAW itu bukan seorang nabi dan seorang utusan, itu nggak akan sebesar fitnah yang terjadi di kota Makkah. Ya bahasa sekarang saat ini tuh ya, penyeru dakwah itu kan selalu dicari apanya? Ya ini kesalahannya. Ya, suatu yang kecil yang ini saja diperbesar, diviralkan. Sama juga dengan ini semua. Sebenarnya itu hal yang biasa lah sebenarnya. Ya memang terputus ya sudah selesai. Tapi ini diperbesar
sebagai bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa taala turunlah surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Ya, gara-gara orang-orang kafir ya mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terputus. Dengan kata lain, sudahlah, nggak ada orang yang peduli dengan keturunanmu nantinya. Terputus karena yang tinggal hanya anak-anak perempuanmu tok. Akhirnya turun surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang terputus itu adalah pembencimu, wahai Muhammad. Sedangkan namamu disebutkan dalam surat Al-Insyirah. Wa rafa'na laka dzikrak. Makanya kita bisa melihat nama Nabi SAW tetap harus sepanjang masa. Kalau kita lihat dalam azan, bukankah ada nama Nabi SAW disebut? Sudah 14 abad yang lalu, nama Nabi SAW itu masih harum, indah, enak didengar dalam lantunan azan. Salat pun kita juga menyebut nama Nabi SAW dalam tasyahud. Bersolawat kepada Nabi SAW, subhanallah, berapa kali kita hari ini menyebut Nabi SAW? Setiap. Bahkan orang yang pertama kali ingin merasakan nur dan cahaya Islam diwajibkan untuk menyebut nama Nabi SAW dalam syahadatain. Dan alhamdulillah semakin harum dengan menjamurnya pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam. Karena sekolah Islam pasti di situ akan diajarkan tentang hadis. Dan disitulah nama Nabi SAW akan selalu disebut. Jadi ini janjinya Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Secara nasab oke. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebahagiaan tersendiri untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Namamu akan selalu kami naikkan, kami populerkan. Dan sebaliknya saat ini ya, kita nggak pernah lihat kemudian ada klan atau misalnya ada yang mengklaim saya keturunan dari Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, siapa yang terputus ya kalau gitu sanadnya? Tapi semua orang sekarang itu apa? Merasa ada kebanggaan tersendiri ketika menisbatkan saya ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak ada satupun di antara yakni manusia di atas muka bumi ini merasa saya bangga sekali misalnya saya keturunan dari Abu Jahal. Nggak ada sama sekali. Terputus ini sudah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas ini para jamaah yakni kami sarankan sebagaimana yang disarankan oleh Syekh Yani Bakar Abu Zaid, bisa merujuk pada kitab-kitab tersebut. Misalkan yakni Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa atau kitab Ibnu Asakir yaitu Tarikh yakni Damesk. Karena membahas tentang nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cukup luas yakni sekali. Tapi tetap kita harus selektif. Dan itu yang diwanti-wanti dan menjadi kode keras yakni dari Syekh Yani Bakar Zaid, dan mengingatkan hati-hati dengan beberapa kitab yang beliau sebutkan. Salah satunya adalah Dalail Al-Khairat yang dikarang oleh Al-Jazuli dan yakni Ibnu Dihyah. Allah Ta'ala yakni a'lam yakni bisawab. Kemudian berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kategori yang kedua ya, kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada sisi apanya? Pada sisi fisiknya. Ya. Fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sempurna sekali. Tadi nama, sekarang yakni fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang yakni fisik ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga butuh pembahasan. Ya. Kalau kita buka dalam Sahih Bukhari banyak. Ya, ada sekitar 5 hadis. Disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang sifat-sifat dan karakter fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya sempurna, subhanallah. Sekali lagi ini kelebihan loh. Hampir tidak kita jumpai seperti apa sih yakni fisiknya nabi-nabi sebelumnya. Mungkin Nabi Adam tingginya ada di dalam Al-Quran karena semuanya akan dibangkitkan dari alam kubur dengan tinggi yang sama sebagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam berapa? 60 yakni hasta. Tapi untuk yang lain, makanya kita membahas tentang karakter, sisi lain dari kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak, itu nggak akan ada habis-habisnya. Banyak sekali riwayat, banyak sekali buku yang mengulas. Tak terkecuali adalah kategori yang kedua tentang fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari misalnya, di hadis setelah nomor 3500-an ya, 3547, 3550
3.549, 3.551, 3.552 sampai 3.561. Ada 5 hadis dalam Sahih Bukhari ini mengulas tentang kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat dari fisiknya yang sempurna. Mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lurus banget dan tidak, keriting, agak sedikit ikal. Disebutkan tentang karakter fisiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian dengan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, warna kulitnya, bau harumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian dadanya yang bidang. Ya disebutkan dalam riwayat yang lain ketiaknya juga putih, harum lagi. Jadi subhanallah, semuanya. Dan tidak tinggi banget dan tidak pendek, tidak cebol. Semuanya diulas. Dengan begitu lengkapnya oleh para sahabat, dan itu kemudian ditransfer, diriwayatkan selama ratusan tahun. Dan itu terangkum apik dalam Sahih Bukhari. Bahkan disebutkan pula tentang jumlah ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak kurang dari berapa? Tidak kurang dari berapa? Ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan tidak kurang lebih dari 20 ubannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu baru satu kitab Sahih Bukhari. Kalau kita pengen lebih tahu sampai fisik-fisik yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mempelajari karangan Imam At-Tirmidzi, yaitu Syama'il Al-Muhammadiyah. Subhanallah. Makanya membahas tentang keistimewaan ini luar biasa sekali. Makanya kita bagi berdasarkan kategori saja, karena hal ini untuk memudahkan. Untuk memudahkan kita memahami seperti apa sih kategori-kategori atau keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kategori ini. Nah, di dalam memahami tentang fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sempurna, disinilah kemudian muncul sebuah pertanyaan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kelebihan fisik yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah kita langsung masuk ke pembahasan tentang ketampanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya lebih tampan dan ganteng mana? Nabi siapa? Yusuf dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sebelumnya dan banyak juga mendengar dan membaca yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah sosok manusia yang tampan sekali. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mendedikasikan di dalam Al-Quran surat Yusuf. Tidak hanya sekedar ganteng, dapat rekomendasi, selesai masalah. Enggak, efeknya, auranya luar biasa. Makanya disebutkan dalam surat Yusuf, wa qatta'na aydiyahun. Sampai perempuan-perempuan itu apa? Tak terasa mengiris-ngiris dan memotong jari jemarinya. Enggak kerasa. Mali hadar rajul. Mahada in hada illa malakun karim. Ini manusia luar biasa. Ini bukan manusia biasa. Ini mungkin barangkali titisan malaikat dan sebagainya. Saking kagumnya dan takjubnya dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan demikian dalam hadis Isra Mi'raj yang cukup panjang. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan bertemu dari setiap langit itu kan ada penjaganya dari para nabi. Bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Utiya syatrul hasan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada Nabi Yusuf alaihissalam itu setengah ketampanan sempurnanya fisik manusia itu dimiliki, setengahnya itu dimiliki oleh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, terus kalau seandainya kita bandingkan ini, lebih tampan mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Yusuf? Lebih tampan mana? Lebih tampan mana nih jamaah? Pernah dengar enggak sebuah riwayat sahabiat Aisyah itu sampai kemudian Khadijah sampai apa? Mengiris-iris jari jemarinya. Pernah dengar enggak? Atau sahabat yang lain, sahabiat, penduduk wanita-wanita Makkah, wanita-wanita Madinah misalnya,
Ketika Nabi SAW itu hijrah pertama kali, apakah kemudian mereka nggak terasa, kemudian sampai pingsan, sampai kemudian kolap, kemudian pernah mendengar nggak cerita seperti itu? Nah, terus mana yang lebih tampan ya nih jamaah? Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW masih numero uno, ya, ketampanannya tidak tertandingi oleh siapapun, sekalipun Nabi Yusuf alaihissalam. Di sinilah Syekh Yani Ali, Mula Yani Ali Qari, ketika menjelaskan kitab yang dikarang yani tadi oleh Qadi Iyad, yaitu Asy-Syifa. Jadi Asy-Syifa ini juga disyarah yani oleh ulama yang lain, yaitu Syekh Yani Mula Yani Ali Qari dalam kitabnya Syarah Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Pun demikian dijawab oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'i yani Al-Fawaid. Di dalam kitab Bada'i Al-Fawaid, Ibnul Qayyim juga menjelaskan jawabannya, bahwasanya tetap Rasulullah SAW adalah manusia tertampan. Terus bagaimana kita ingin mensinkronkan dengan sabda Nabi SAW sendiri yang mengatakan bahwasanya kelebihan Nabi Yusuf diberikan syatru. Syatru itu separuhnya. Manusia, ketampanan manusia. Makanya nggak usah terlalu lebay, berlebih-lebihan. Merasa saya adalah yang paling ganteng dan lain sebagainya. Nggak ada duanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lebih-lebih dengan Nabi SAW. Tapi pertanyaannya yang di sini, kalau Nabi SAW itu paling tampan, apa dalilnya? Ternyata yang dalilnya itu ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Ibnul Qayyim menjelaskan ketika itu Anas Ibnu Malik menggambarkan dan mengilustrasikan bentuk fisiknya Nabi SAW, beliau mengatakan ahsanun nas wajhan, manusia yang paling ganteng, yang paling tampan, yang paling elok wajahnya. Sedangkan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menjelaskan dengan apa? Separuhnya. Sedangkan Anas ahsanun nas. Seakan-akan ini menunjukkan secara absolut mutlak manusia yang paling elok tampan itu adalah Nabi SAW. Ini berdasarkan dalil. Jadi sebenarnya dua dalil ini tidak bertolak belakang. Baik hadis dari Barra ibnu Azib tentang Isra Mi'raj yang tadi, Nabi Yusuf diberikan separuhnya. Sedangkan hadis yang lain Anas bin Malik ini tidak bertolak belakang. Makanya dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalaulah Nabi Yusuf itu separuhnya, Rasulullah SAW itu full. Kalau Nabi Yusuf itu 50%, berarti Nabi SAW 100%. Subhanallah. Karena ada dalil dari Anas bin Malik tadi. Taib, ini adalah jawaban pertama. Jawaban yang kedua, kalau memang Nabi SAW itu manusia yang paling tampan, yakni sekali, kenapa tidak ada kisah-kisah yang agak sedikit ya, lebih yakni tadi ya. Tapi ya itulah kenyataannya, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yusuf. Kenapa tidak kita jumpai dalam sejarah panjang? Ya, padahal riwayatnya juga cukup banyak sekali. Apa jawaban dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan bahwasanya al-haibah, kewibawaan Nabi SAW yang lebih menonjol, akhlaknya yang lebih dominan, inilah menutupi kesempurnaan, ganteng dan ketampanannya. Mungkin kita mengenal ada ustadz yang dai nasional ganteng, memang diakui ganteng, tapi karena kita sudah terpesona dengan keilmuannya, dengan kesolehannya, gantengnya nomor 2 terpinggirkan. Sampai di sini paham? Pun demikian pada diri Nabi SAW. Sebenarnya secara fisik Nabi SAW paling ganteng, tapi dengan akhlaknya yang mulia itu lebih mendominasi, yang akhirnya orang itu lebih segan, lebih melihat kewibawaan Nabi SAW daripada gantengnya. Karena kita kembali kepada apa? Kategori yang kedua. Nabi SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempurnaan fisik, kesempurnaan. Jadi sempurna kan berarti 100%. Termasuk di dalamnya adalah ketampanan. Ya mudah-mudahan ya kita bisa menyikapi hal ini tentang
ketampanan Nabi Yusuf dan lain sebagainya, ini bukan dua sisi yang bertolak belakang. Ya, tapi bisa kita kompromikan. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga. Kategori yang ketiga di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari sisi akhlak dan perangainya. Nama sudah. Terus kemudian fisiknya sudah. Kalau ingin bahas yakni Syama'il Muhammadiyah itu ada pembahasan khusus. Yang ketiga dari sisi akhlak dan perangainya. Ini tidak ada duanya yakni jamaah. Kenapa demikian? Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana sih akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijawab akhlaknya apa? Karena khuluqul yakni Quran. Maksudnya apa akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran yakni di sini? Imam Nawawi salah seorang yang menjelaskan maksud ya dari perkataan dan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha ini, gambarannya simpel. Kalau kita jumpai di dalam Al-Quran hal-hal yang baik, yakinlah bahwasanya Nabi SAW pasti orang yang pertama kali mensifati dirinya dengan hal yang baik itu. Satu contoh ya misalnya. Di dalam Al-Quran kadang-kadang ya, dan memang ada Allahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang sabar. Lah ketika kita memaikan akhulul Quran, berarti Nabi SAW adalah orang yang sabar. Bahkan layak menjadi panutan dalam hal kesabaran dan ketabahan. Seperti itu kita memahami akhlaknya Nabi SAW. Misalkan tentang adanya tawakal di dalam Al-Quran, maka berarti akhlak Nabi SAW dan Nabi sendiri adalah orang yang paling tinggi tawakalnya. Triple T, tawakal tingkat yakni tinggi. Itu kita memahaminya. Pun demikian dengan sebaliknya. Ketika kita jumpai larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yakinlah bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling jauh dari sifat-sifat dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita baca Al-Qur'an, itu kan ada ya tentang haramnya khamr. Maka bagaimana kita mensinkronkan dengan akhlaknya Nabi SAW? Allah Rasul SAW adalah orang yang paling dijauhkan dan mustahil Nabi SAW terjerumus ke dalamnya. Ketika kita membaca tentang kesyirikan, banyak kan di dalam Al-Quran, maka untuk memahami dan mensinkronkan dengan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khulul Quran, Nabi SAW adalah orang yang paling dijauhkan dari yakni hal-hal yang berbau klinik dan syirik. Seperti itulah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam surat Al-Qalam. Allah Subhanahu wa taala sudah mendedikasikan khusus wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau kita bakas ya, kita ulas wa innaka la'ala khuluqin azim, ini luar biasa. Dari sisi i'rabnya, terutama dari yakni sisi tafsir dan maknanya luar biasa. Wa innaka la'ala. Di sini banyak sekali ada beberapa huruf lafadz sebagai bentuk penekanan, penegasan. Bahwasanya Nabi SAW itu adalah orang-orang yang benar-benar memiliki akhlak la'ala khuluqin azim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun yani hasanah. Subhanallah. Ya, lengkap yani juga. Ya, kalau membahas tentang akhlak ini enggak ada apanya? Enggak ada selesai-selesainya juga. Tapi inilah untuk memudahkan kita memahami kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW. Kategori yang ketiga akhlak. Makanya untuk membahas akhlak Nabi SAW, ya kan banyak kan kitab-kitab hadis. Ada Al-Adabul, yakni Mufrad, yang dikarang oleh Syekh Imam Bukhari, yakni Bukhari. Ya, pun demikian dengan Kitabul yakni Jami' misalnya. Bagian terakhir dari Kitab Bulughul Maram ini juga tentang membahas tentang akhlak. Dan setiap para ulama membahas tentang sisi akhlak, temanya akhlak, pasti disitulah Nabi SAW selalu menjadi apa? Selalu menjadi simbolnya. Dan pasti. Subhanallah. Makanya nggak akan yani selesai. Ya pantas juga Allah Subhanahu wa taala mendedikasikan hal ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa innaka la'ala
khuluqin yani azim. Ya, dan alhamdulillah ya, sekarang banyak kan Bulughul Maram, Kitabul Yani Jami', ada juga kajian Adabul Mufrad, ada ya? Ya, kalau nggak salah ada juga kajian tentang Mausu'ah Al-Adab. Kalau nggak salah Ustaz Abu Baidah juga membahas ini. Subhanallah. Setiap kita membahas tentang adab dan akhlak, pasti di situ Nabi SAW selalu menjadi yani simbolnya. Taib. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, yang terakhir, kategori yang terakhir, di antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah mukjizat. Baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Yang namanya mukjizat semuanya berkualitas. Tapi kalau dilihat dari sisi kuantitasnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada tandingannya dari sisi jumlahnya, paling banyak. Memang di dalam Al-Quran di akhir-akhir surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala firman, walaqad ataina Musa tis'a ayatin. Nabi Musa ini diberikan 9 mukjizat. 9 ini cukup banyak loh. Ya. Dan bisa dikatakan banyak. Dari surat Al-Isra ini 9 mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am kalau tidak salah. Fa arsalna alaihimul, ya. Di situ ada al-jarad, ad-dhafat, ya difda. Kemudian air berubah menjadi apa? Yani darah. Ini semua adalah mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Banyak. Tapi secara kuantitas nggak bisa menandingi jumlah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kira-kira berapa? 10? 20? 100? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam muqaddimah syarah Sahih Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberikan lebih dari 1.200. Kapan goleki, Pak? Ya, seandainya kita diminta coba sebutkan hari ini yani saja. Berapa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai bisa menyelesaikan jari jemari kita? Kemungkinan ya enggak. Paling apal ya Al-Quran, betul Al-Quran. Yang kedua terbelahnya apa? Yani bulan. Disebutkan dalam awal surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'at wan syaqqal qamar. Yang lain? Yes banyak insya Allah. Tapi subhanallah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ini adalah ulama yang subhanallah. Ya. Bukan saja mengorbankan, tapi mengkhidmahkan, mewakafkan usianya, umurnya untuk kejayaan Islam. Ya, kalau tidak salah beliau termasuk ulama yang tidak nikah. Ya, tapi ada hasilnya loh ya. Yang kita nggak nikah jomblo, hasilnya ya oke Ustaz, rekeningnya semakin gendut. Dunia tapi kan. Tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu sampai mengumpulkan bukan 100, bukan 200. Beliau mengatakan 1.200. Pertanyaannya, apakah angka ini mungkin? Tidak. Dia mengatakan yang demikian itu berarti dia sudah melakukan sebuah riset penelitian. Bahkan sebenarnya kalau kita kaitkan dalam dunia akademisi kampus, layak beliau mendapatkan gelar doktor atau profesor. Berat loh ini. Bisa mengumpulkan satu persatu. Tentunya dengan dalil ya. Sampai muncul angka 1.200 lebih. Bahkan tidak hanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala menuturkan ya, angka jumlah mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi SAW itu bisa menembus angka 3.000. Ini apalagi ini, subhanallah. Subhanallah ya. Yani para ulama itu subhanallah benar-benar mewakafkan usianya itu untuk melakukan riset-riset yang bermanfaat, yani seperti itu ya. Ya, dan ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan yang susah banget. Nah, inilah yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara yani bukti bahwasanya kemukjizatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam unggul. Dari sisi kuantitas lebih unggul daripada para nabi yang lain. Dari sisi kualitas apalagi? Kita ambil sampel saja Al-Quran.
Al-Quran ini disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah sebagai wa muhaiminan. Muhaimin itu sebagai sortir, penyaring. Jadi syariat-syariat yang dahulu itu semuanya disortir oleh Al-Quranul Karim. Disaring, difilter oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran menjadi satu-satunya kitab yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Muhaimin. Menyaring. Kalau seandainya ada beberapa syariat-syariat sebelumnya yang sekiranya itu tidak menjadikan umat ini terbebani, lanjut. Satu contoh ya misalnya, yakni syariat, yakni khitan. Di zamannya siapa itu? Nabi siapa? Ibrahim. Lanjut nggak hingga saat ini? Lanjut. Ada kalanya syariat itu setelah disaring, ya ternyata butuh penyempurnaan. Salah satunya adalah haji misalnya, dan masih banyak. Haji sudah ada dari zaman dulu, ya, tapi disempurnakan. Ya, salah satunya adalah tentang etika di dalam tawaf. Di masa-masa jahiliyah tawaf itu nggak ada satu helai pun yang menempel di badannya. Jadi mereka tawaf sambil telanjang, tidak hanya telanjang dada. Gak ada satu kain pun, satu helai benang pun yang menempel. Ya ini kecuali ya ini beberapa orang-orang yang berasal dari suku ya ini Quraisy. Segitunya. Wukuf. Gak semuanya ada di mana wukuf itu? Di Arafah. Ada yang ngeyel, punya aturan sendiri. Ada yang di Musdalifah. Akhirnya disempurnakan. Ada kalanya beberapa syariat itu dirasa sudah tidak relevan lagi. Mau tidak mau akhirnya kemudian diapakan? Dihapuskan. Diamandemen oleh Al-Quranul Karim. Dan itu banyak. Ya. Termasuk adalah kisah tentang proses bertaubat misalnya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bagaimana proses taubatnya kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Faktulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Taubatnya dahulu itu dengan ya bunuh diri istilahnya, dengan membunuh. Ya. Ini berat ini. Kalau seandainya syarat ini masih diteruskan di zaman ini habis kita ini. Populasi kaum muslimin. Ya. Subhanallah. Belum lagi di syariat Nabi Musa alaihissalam itu kalau seandainya terkena najis itu sudah tidak bisa dipakai lagi kecuali harus dipotong. Wah, semuanya akan beralih profesi, semuanya jadi tukang tambal, tukang jahit dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, di zaman ini taubatnya lebih mudah. Taubatan nasuha lebih indah dan tidak menjadi beban bagi umat terakhir. Pun demikian cara menghilangkan najis, alhamdulillah. Dengan air, ya. Kalau nggak ada air dengan apa? Media yang lain, debu dan lain sebagainya. Subhanallah. Nah, ini adalah bagian dari fungsi Al-Quran yang itu merupakan mukjizat terbesar yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah di antara 4. Lah, untuk membahas mukjizat ini juga butuh, ya ini cukup waktu, ya ini jamaah yang dirahmati Allah. Al-Quran ya ini saja kalau kita ulas mukjizatnya itu juga masih dibagi-bagi loh ya. Itu baru Al-Quran tak loh. Makanya para ulama akan membagi ya Al-Quran itu kalau dilihat dari beberapa aspek itu ada sekitar 4 kemukjizatan dan 4 sisi kemukjizatan Al-Quran. Ada kemukjizatan dilihat dari aspek bahasa dan sastranya. Ini butuh pembahasan. Itu baru satu mukjizat Al-Quran. Al-Quran dilihat dari kemukjizatan dari sisi apanya? Tasyri' yang dikenal dengan al-i'jaz at-tasyri'i. Nanti Al-Quran dilihat dari sisi aspek ilmiahnya. Nanti dilihat dari sisi al-ghaibi misalnya. Subhanallah, nggak selesai masalah ini. Itu baru satu tak. Makanya luar biasa sekali, Masya Allah. Dan inilah di antara 4 kategori ya supaya kita punya gambaran bahwasanya memang benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya alasan kenapa diberikan kelebihan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelebihannya juga paling banyak secara kuantitas dan paling afdol dari sisi kualitasnya. Baik dari sisi namanya, itu berbeda dengan para nabi yang lain. Dari sisi fisik dan kesempurnaannya, dari sisi akhlak dan perangainya, termasuk dilihat dari sisi apanya? yakni jumlah
mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin saya cukup sampai di situ saja. Kita akan masuk ke sesi yang kedua atau tema di sesi yang kedua ini. Di sesi yang kedua ini kita membahas tentang urgensi, dan ini sudah pernah kita bahas ini dahulu sedikit ya di beberapa ya bukti akan pentingnya kita belajar ya, ilmu sirah ya. Urgensi kita belajar dan mempelajari, mentalaai, menapaktilasi ya sejarah panjang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya berkaitan dengan tema ini, urgensi mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada di dalam kitab yang insya Allah kita jadikan sebagai acuan ya. Kita jadikan sebagai kurikulum, yaitu Fikih Sirah yani Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. yani Zaid Ibn Abdul Karim yani Ali Zaid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih menjaga beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan yani usia beliau. Beliau adalah salah satu di antara yani guru senior yani kami ketika ya kami diberikan kesempatan untuk menimba yani ilmu meskipun enggak terlalu lama yani di Riyadh bersama yani Ustadzun Al-Fadil Ustadz Nuzul Tikri dan Ustadzun Al-Fadil Ustadz yani Fadlan yani Famsyah. Kita diajar oleh beliau ya nggak lama ya, karena nggak sampai setahun kita harus balik ke Indonesia dan alhamdulillah mendapatkan gelar MSc, metu soko campus. Belum selesai kita bertiga ya belum mampu untuk menyelesaikan, tapi paling tidak ya dari aura, cara mengajarnya, metode pengajaran beliau ya, akhlaknya Profesor yani Dr. Zaid Ibn Karim Ali Zaid ini saya rasa luar biasa ya, dalam usia yang dianggap paling tua, dan beliau termasuk paling tua kalau tidak salah, dan beliau juga pernah menjadi dekan yani juga di Ma'had Ali lil Qadha ya, dan itu ada di CV-nya beliau di awal kitab tersebut ya. Karya-karyanya cukup yani banyak, meskipun tidak terlalu lama tapi banyak faedah yang bisa petik yani dari beliau. Salah satu kelebihan beliau sepertinya sudah sampai usia 70 tahun ya, saya nggak tahu berita terakhir apakah beliau masih Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur dalam ketaatan kepadanya Azza wa Jalla ya, sekitar mungkin 70 tahun, hampir semuanya sudah memutih kecil orangnya. Tapi selama 2 jam ini sedikit kita mengulas ya tentang latar belakang sedikit ya ini saja dari apa yang kita saksikan dan kita amati ya ini sendiri. Dalam usia yang sudah sepuh ya ini seperti itu, setiap ngajar itu beliau hampir dipastikan nggak pernah duduk. Duduk itu cuma duduk sebentar kemudian berdiri. Itu usia berapa? Ya mungkin 70 tahun misalnya, atau mungkin hampir 70 tahun. Itu selama 2 jam ya ini jamaah dirahmati Allah. Jadi subhanallah ya, Profesor Doktor ya ini. Ya. Dan sekali dia menggosok-gosok ya di punggungnya, kita juga merasa iba, kasihan. Tapi disitulah mungkin ya nilai plusnya beliau sebagai seorang pengajar dan plus sebagai seorang pendidik. Banyak sekali adab yang bisa kita petik dari beliau selama beliau mengajarkan kita, meskipun tidak lama. Sisi lain, beliau adalah orang yang ya tidak ketinggalan dengan canggihnya dunia teknologi. Jadi maaf ya, biasanya kalau sudah usia sepuh-sepuh kayak seperti itu kan maaf ya. Ini juga autokritik nantinya untuk saya dan pribadi ya. Biasanya kalau dalam lingkungan kampus atau paling tidak ketika ngajar itu kan kitab yang ada di depan. Beliau tidak. Subhanallah, dalam usia seperti itu masih pakai pointer, pakai apa? PowerPoint. Jadi beliau sudah siapkan. Materi yang ingin disampaikan itu sudah dibuatkan PowerPoint-nya. Saya nggak tahu apakah lewat bantuan orang lain, tapi paling tidak subhanallah. Ya, beliau juga tidak gaptek. Di saat yang banyak para masyayikh yang seumuran yang beliau, dan ini bukan aib loh ya. Tapi beliau ingin apa? Ya, ingin yani juga menyesuaikan mungkin kebutuhan mahasiswa era dan abad ini. Jadi kalau beliau ngajar itu sudah
Di antara satu peraturannya nggak boleh ada satu pun yang menulis. Ya, padahal slide-nya ini itu bisa ratusan. Dan setelah 40 sampai 50 slide tutup. Tunjuk, maju. Suruh apa? Suruh maju ke depan untuk menjelaskan. Subhanallah. Ya. Jadi nggak ada satu di antara kita yang ngantuk. Nguap pun ya ketinggalan nanti. Karena kita memang sepertinya, wallahu ta'ala alam, saya berhusnudzon sama beliau. Hafidhahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala masih memanjangkan umurnya, Masya Allah. Ya, beliau ingin seakan-akan, ini mungkin istihad saya pribadi ya, pengamatan yakni pribadi ya, ingin benar-benar mengajarkan yakni kita itu benar-benar apa? Bisa kerja otaknya itu. Ingin mengajar kita seperti Imam Syafi'i benar-benar. Sudah kita nggak boleh nulis sama sekali. Jadi slide pertama itu apa ya? Sudah pokoknya harus nggak di sini slide pertama, kedua, ketiga, keempat, terus. Setelah itu maju. Bayangkan, kalau 2 slide ya masih mending ya Pak ya. Itu berpuluh-puluh slide. Ya subhanallah. Nggak bisa yang lain maju. Jadi benar-benar kita itu benar-benar apa? Ya, selama 2 jam itu banyak sekali faedah yang bisa kita yang petik yang darinya. Ya. Nah, dari nggak gapteknya beliau inilah kita bisa merasakan kalau ada yang punya kitab ini, antum bisa lihat. Ya, salah satu di antara keunikan dan ini adalah kelebihan yang Allah SWT berikan kepada beliau. Beliau juga nggak gaptek dengan seluruh informasi berita terkini setiap tema yang ingin dia ulas. Salah satunya dalam fikih sirah ini. Kebetulan beliau mengajarkan kepada kita tentang akad. Akad, ya, biasanya kan ulama-ulama dahulu, tapi beliau referensinya luar biasa. Sampai referensi terbaru yang itu ditulis oleh salah seorang yang baru lulusan S1, kalau nggak salah dari Pakistan atau dari India. Beliau melayangkan pujian setinggi langit sampai dia mengajarkan kepada kita, ini pentingnya tawadhu. Kebenaran ada pada siapapun. Kebenaran itu tidak harus disandarkan pada level jabatan dan gelar. Dia mengatakan kitab yang saya bawa ini itu adalah kitab yang dikarang, yang disusun oleh seorang yang baru lulus S1 kalau nggak salah. Padahal beliau sudah prof. Tapi dia merasakan sistematis, bagus sekali kitab ini. Bahkan mengajarkan kepada kita banyak hal. Yang satu produktif dalam menulis dan yang kedua terima kebenaran dari manapun. Sekalipun dia lebih rendah derajat, gelar, strata sosialnya dari kita, subhanallah. Makanya di dalam yakni kitab ini kita bisa melihat kan, kadang-kadang ada referensi yang berbahasa Inggris. Subhanallah. Memang beliau termasuk kutu buku. Saya merasakan demikian. Ketika kita diajarkan oleh beliau juga demikian. Subhanallah. Banyak referensi-referensi. Coba kita lihat di footnote-nya, di catatan kakinya itu ada sekali banyak mengenai hal itu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau juga enggak yakni ketinggalan dengan perkembangan yakni zaman. Ya. Allah Ta'ala a'lam bisawab wala nuzaki 'alallahi ahadan. Saya belum tahu bagaimana kondisi terakhir yang beliau, tapi itu tahun 2015. Ini tahun 2022, saya nggak tahu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga beliau dan mudah-mudahan, maaf, dengan saya menjadikan kitab ini sebagai kurikulum, mudah-mudahan bagian dari bukti kontribusi kami sebagai muridnya meskipun belum genap 1 tahun, ya, untuk menyebarkan, mensyiarkan salah satu karya besar beliau, Syekh Profesor Dr. Yani Zaid Ibn Abdul Karim. Yani Ali Zaid. Baik, lah tema tentang urgensi mempelajari fikih sirah atau sirah nabawiyah ini sebenarnya belum masuk pada subtopik atau tema. Beliau menyebutkan itu baru di kata pengantar atau yang kita kenal dengan muqaddimah di kitab itu. Tapi saya akan saya akan atur sedemikian rupa dengan poin-poin agar memudahkan kita memahami yakni urgensi mempelajari sirah nabawiyah sebagaimana yang nanti jenengan semua bisa baca di dalam muqaddimah kitab tersebut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan yakni dahulu, ada perbedaan sedikit ya antara sirah nabawiyah dengan fikih sirah nabawiyah. Dan itu dia boleh sebutkan yakni juga di situ. Kalau sirah nabawiyah ini lebih pada yakni kronologi, dilihat dari sisi waktunya. Ya seperti kita dulu belajar sejarah nasional,
Itu kan tahun ini terjadi ini, tanggal ini terjadi ini. Biasanya cuma itu tok. Itu namanya sirah murni. Dan itu mendominasi pada kitab-kitab karangan yakni para ulama. Tapi kalau seandainya fikih sirah nabawiyah, sebagaimana dahulu kita sampaikan, itu banyak faedah, hikmah, pelajaran berharga yang bisa kita petik dari setiap segmen perjalanan panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu bisa menjarah pada seluruh disiplin ilmu. Kadang-kadang pada episode ini kita masuk pada pembajalah tentang akidah. Kadang-kadang masuk pada penjelasan ilmu fikih. Kadang-kadang pada masuk ilmu istima atau yang kita kenal dengan ilmu sosiologinya. Pada ilmu yani dakwanya. Kadang-kadang ilmu bahasanya. Kadang-kadang ilmu tafsir murni dan lain sebagainya. Ya, makanya ketika membahas tentang pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah misalnya, kalau fikih murni bukan paling ya, kita dapatkan pernikahan Nabi SAW pada tahun sekian dengan usia Nabi sekian, Khadijah sekian, CV-nya Khadijah seperti ini, siapa yang hadir, selesai masalah. Tapi kalau dari sisi fikihnya itu cukup panjang. Satu contoh ya, misalnya diulas. Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Maaf, Khadijah statusnya apa? Janda apa perawan? Nah, apakah ini fikihnya, apakah kemudian menjadi sunnah bagi orang yang jomblo menikah harus memilih perawan sebagaimana Nabi SAW? Perawan janda terlebih dahulu. Ini juga nanti akan ada pembahasan. Manakala yang lebih afdol? Ya, janda dulu ataukah perawan? Tunggu saatnya, masih panjang insya Allah. Ya, karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anha itu pernah menikah pertama langsung dengan janda. Tapi ditegur oleh Nabi SAW. Padahal Nabi SAW ketika menikah dengan janda. Nah, ini nanti ada fikih sirahnya. Ini lebih banyak masuk dalam dunia fikih. Ya, seperti itulah kita memahami yang fikih, yang sirah, dan insya Allah ya kita akan ambil setiap episode. Kemudian apa sih pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik darinya. Baik. Ada beberapa poin yang menunjukkan urgensi kita mempelajari sirah maupun fikih sirah nabawiyah. Dahulu kita pernah sampaikan bahwasanya mempelajari sirah itu adalah termasuk ibadah yang agung. Nah, kita sampaikan ya. Ini dahulu itu. Nah, ini adalah hal yang pertama. Supaya kita sadar jamaah. Ya, membaca sirah itu tidak seperti kita membaca novel, cerpen. Setiap lafadznya insya Allah akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus kita pahami dari konsep ibadah. Karena konsep ibadah itu pasti bernilai pahala. Kalau sudah dinamakan ibadah, pasti akan berpahala gitu loh. Pun demikian, tatkala kita memahami, membaca sirah nabawiyah, cuma kisah. Ini beda, kisahnya beda ini. Sama juga, tatkala kita itu membaca kisah, tapi kisahnya itu ada di dalam Al-Quran, beda enggak? Dengan kita membaca kisah yang sama, tapi di dalam kitab, nilainya akan berbeda. Karena di dalam sebuah hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hurufnya itu akan diganjar, ya kan? Sama-sama. Apalagi kalau seandainya kita bandingkan antara kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kisah manusia-manusia biasa. Jauh jamaah. Pahala itu yang akan kita raih dan kita dapatkan. Ya, dan ini pernah kita sampaikan dahulu ya, bahwasanya membaca sirah, mentelaah, mentadaburi, mendengarkan kisah Nabi SAW itu adalah bagian dari ibadah yang agung. Makanya inilah yang kemudian menjadi kurikulum wajib yang diwariskan secara turun-menurun. Kita sampaikan dahulu. Contohnya adalah cicitnya Nabi SAW dan menjadi cucunya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan Zainul Abidin, yang bernama Ali ibnu Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi cucunya Nabi dan cucunya Ali bin Abi Thalib dan cicitnya Nabi SAW itu pernah menyampaikan bahwasanya kunna nu'allam maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wasarayau kama nu'allam suratan minal Qur'an. Kami diajari ilmu syar'i dengan kurikulum ketat oleh ayah kami, dan itu ayah kami dapatkan dari mbah kami dari buyut kami, subhanallah. Itu kurikulumnya sama. Apa itu? Ada porsi yang besar untuk mempelajari sisi kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan porsinya sama sebagaimana kami diajarkan Al-Quran.
Dan ini yang kalau kita terapkan pada zaman ini jauh. Karena Al-Quran lebih dominan daripada porsi yang kita berikan, kita ajarkan kepada anak-anak kita dari sisi sirah Nabi SAW. Apalagi Al-Quran dibandingkan dengan ilmu-ilmu umum, jauh malah. Makanya ilmu sirah saat ini itu hanya sebagai apa? Pelengkap yani saja. Baik itu dalam lembaga formal, pendidikan formal maupun non formal, itu hanya sebagai pelengkap yani saja. Kalau ada ya wis, kalau nggak ada, kalau nggak masuk mata kuliah atau mata pelajaran ya masuk eskul ya, atau mungkin nanti dikumpulkan dikasih cerita motivasi, tok. Itu realita yang kita saksikan yani hari ini. Padahal kalau kita kembalikan lagi, Ali ibnu Al-Husain, ibnu Ali bin Abi Thalib mengatakan, porsi kita diajari Al-Quran, suratan minal Quran itu sama dengan porsi kita diajari tentang sirah Nabi SAW. Makanya dulu kita sampaikan, mungkin wajar, lawang itu cicitnya Nabi SAW untuk mengenal buyutnya ya wajar. Tapi kita sampaikan, coba kita lihat. Orang-orang yang semasa dengan cicitnya Nabi SAW, dengan cucunya Ali, yaitu Ismail ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Waqqas ini ya generasi sahabat dengan Ali. Dan nggak ada kaitannya, nggak nasabnya, bukan termasuk kerabatnya Nabi SAW. Tapi coba kita lihat, mulai dari Sa'ad ibn Waqqas punya anak Muhammad, Muhammad ini punya anak Ismail, ternyata sama juga kurikulumnya. Memberikan porsi yang besar kepada anak-anak dan generasi selanjutnya untuk mengenal Nabi SAW. Padahal ini nggak ada kaitannya dengan nasabnya Nabi SAW. Ini membuktikan bahwasanya memang seperti itulah kurikulum yang dahulu. Mengenalkan kepada Nabi SAW itu ternyata porsinya lebih besar karena mereka memandang ini bagian dari ibadah. Makanya kita sampaikan dahulu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dan dituturkan oleh yani Utbah ibnu Ubaidillah, salah satu yang hadir dalam majelisnya Abdullah ibnu Abbas. Yang kita kenal Abdullah ibnu Abbas ini adalah seorang pakar ahli tafsir. Tapi giliran sudah mulai sore sampai malam majelis tafsir tutup, bukan bubar, tapi diganti pelajaran tentang apa? Yani sirah. Karena tahu betul, ya sirah ini sangat penting yani sekali. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal inilah menjadi unik. Ya, hampir seluruh para ulama yang produktif dalam melahirkan karya-karya besar selalu ada karya salah satunya adalah tentang sirah Nabi. Hampir. Syekh Albani yang kita kenal dengan ahli yakni hadisnya itu juga memberikan kontribusi besar dalam mentakhrij yakni hadis tentang sirah. Dia punya yakni sahih sirah yakni An-Nabawiyah. Syekh Muhammad Abdul Wahab juga punya kitab sirah. Pun demikian dengan Imam Al-Bukhari juga punya kitab sirah. Ibnu Jarir At-Tabari yang kita kenal dengan kepewan dia dalam bidang tafsir punya kitab sirah. Karena apa? Mereka semua memahami bahwasanya sirah ini bukan sebagai pelengkap terhadap disiplin ilmu yang mereka kuasai. Tapi ini sudah menjadi kewajiban bagi setiap ulama untuk memberikan porsi yang besar. Mengenalkan sosok Nabi ya akhir zaman, penutup para nabi, pemimpin Bani Adam, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian di antara urgensi yang kedua kita sampaikan dahulu, ini sudah menjadi instruksi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini adalah pesan yang tersirat dari surat Al-Ahzab ayat 21 yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi membaca sirah, mentelaah, mempelajari ini sudah instruksi dari Allah. Berarti kalau instruksi berarti wajib. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun yani hasanah. Sebenarnya ayat ini kalau dikaitkan dengan ilmu nahwunya termasuk minal jumlah al-khabariyah. Tapi coba kita lihat bagaimana istidlalnya, cara mengambil dalilnya para ulama. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, sudah merekomendasikan, sudah mendedikasikan bahwasanya satu-satunya uswah hasanah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita pahami? Berarti ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tak ada orang lain dan sosok sentral yang kita jadikan sebagai acuan suri tauladan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena satu-satunya yang diberikan rekom oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tertuang dalam ayat Al-Qur'an. Itulah sebenarnya pengambilan yang didalil oleh para ulama. Ya, sekalipun tidak secara langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, tapi pesan tersirat ada perintah. Mau tidak mau kita harus jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Yang ketiga, di antara urgensi kita mempelajari fikih sirah nabawiyah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti kecintaan dan keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, gak ada orang lain kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktikan cintamu kita, loyalitas kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita sampaikan yang ini dahulu. Biasanya karena anak-anak muda itu kan buktikan loyalitasmu kepada, ya, misalnya klub yani bola seperti ini, kapan lahirnya, yani siapa pelatihnya, apal yani semua. Oh, memang setia. Ya, ini memang yani pendukung yang loyal. Tapi jangan sampai dalam urusan yani dunia yang padahal ini nggak ada manfaat, nggak ada faedahnya, untuk urusan syariat, untuk urusan Nabi kita yang sudah didedikasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran sebagai uswah, malah kita tidak mengenalnya. Kalau tidak kita kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ya hal itu bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya salah satu alasan kenapa kita cinta kepada ibu kita, karena kita mengenal banget. Kita nggak bisa melupakan jasa-jasa pengorbanan ibu kita, karena kita kenal banget semenjak kecil kita diasuh, semenjak kecil kita. Kenapa kita sayang banget? Iya, mereka adalah orang yang punya jasa besar, ya. Melahirkan yani kita, tapi di sisi lain kita tahu bagaimana pengorbanan besarnya mereka, jasa besar mereka. Makanya kita cinta kepada mereka melebihi cinta kepada manusia-manusia yang lain. Pun demikian, semakin kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya lewat jalur mempelajari sirah Nabi, inilah yang akan semakin menumbuhkan bulir-bulir dan benih-benih cinta kita dan keimanan kita kepada baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini satu-satunya celah ya nih jamaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu sudah dipanggil, ya, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak bisa bertatap muka kembali, kita nggak bisa bermuajah lagi. Memang masa sahabat ini adalah masa-masa yang sangat spesial. Kadang-kadang muncul kecintaan, keimanannya itu langsung bertatap muka, langsung berinteraksi, tahu bagaimana akhlaknya Nabi SAW, bagaimana kelembutan Nabi SAW, bagaimana kedermawanan yang mereka rasakan semua. Makanya ini semakin menumbuhkan cintanya para sahabat kepada mereka. Sebagaimana yang terjadi pada diri Sumamah ibn Utsal. Sumamah ibn Utsal radhiyallahu taala anhu, ini adalah orang yang dahulu paling benci sekali dengan Nabi SAW. Bahkan beliau mengatakan, tidak ada wajah yang aku paling benci kecuali wajahnya Muhammad. Tapi waktu itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala belum mempertemukan dua insan ini. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan dua insan ini bertatap muka, subhanallah, begitu takjubnya, begitu besarnya dosa selama ini dia suudon karena terkena banyak kabar-kabar burung tentang keburukannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika baru melihat wajahnya saja, subhanallah, ma ra'aitu fi wajhi wajhal kadzabin. Allah, saya salah selama ini. Aura wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menampakkan wajah seorang pembohong, seorang pendusta. Hal inilah yang kemudian mengantarkan Sumamah ibnu Utsal radhiyallahu taala anhu akhirnya masuk Islam. Enak banget masa zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian dengan siapa? Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala anhu yang dahulu adalah seorang pemimpin pemuka agama Yahudi. Beliau selalu celah Muhammad ini. Allah Subhanahu wa taala pertemukan antara dua insan. Apa yang terjadi ya nih jamaah yang dirahmati Allah? Sama. Ma ra'aitu fi wajhal kadzabin. Saya tidak mendapat di wajah Muhammad ini sebagai seorang pendusta. Dan banyak lain para sahabat yang ketika bertatap muka itu subhanallah seakan-akan menggelayut yang di dalam sanubarinya benih-benih cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benih-benih iman itu langsung begitu tumbuh ya di pesatnya. Terus bagaimana kita
menumbuhkan cinta kita, keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau tidak ada jalan, tidak ada celah, kecuali kita harus memberikan porsi yang banyak, yang besar, mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat karya-karya para ulama. Sudah, ini salah satu caranya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dinomorduakan. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nomor uno sudah. Makhluk orang mukmin yang paling diutamakan, diperhatikan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Makanya di dalam sebuah kisah yang dulu pernah kita sampaikan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah masih menomorduakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih memprioritaskan, menomorsatukan dirinya. Akhirnya kemudian hatta nafsak, wahai Umar, meskipun dirimu sendiri, engkau harus relakan nomor 2. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus tetap diutamakan, diprioritaskan. Akhirnya hatta nafsi, meskipun ya diriku sendiri. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidi wa walidi wa nasi yani ajma'in. Ya, meskipun orang tua kita yang paling cintai, tetap kalau bandingannya dengan Rasulullah SAW, tetap nomor 1 Rasulullah. Anak kita yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai, sudah kita tunggu-tunggu kehadirannya bertahun-tahun lamanya, cinta, sangat cinta banget. Tapi kalau dikaitkan dengan Nabi SAW, tetap nomor 1. Pun demikian dengan orang lain. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah diantara urgensi yang ketiga. Adapun yakni urgensi yang berikutnya, yang keempat, ya, sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara spesifik itu termasuk mukjizat terbesar, yakni juga. Ya, tadi kita sampaikan mukjizat kan banyak ya. Ternyata salah satu di antara mukjizat itu adalah sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Bahkan jarang, bisa dikatakan tidak ada. Sirahnya para nabi itu termasuk mukjizat. Karena apa? Banyak yang mungkote riwayatnya, terputus. Dan memang datanya enggak lengkap. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja tidak menjelaskan secara terperinci. Nabi SAW mulai dari lahir, bahkan detik-detik kelahirannya, sampai meninggal, sampai para sahabat, utuh, lengkap. Riwayatnya cukup beragam dan banyak. Tapi coba kita lihat nabi-nabi yang lain ya, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita enggak mendapati kisah mulai dari awalnya, lahir, masa kecilnya, di usia ini, usia itu. Tidak kita dapatkan, yakni banyak riwayat tentang itu. Nabi Idris, Nabi Yahya, dan banyak lain. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah. Makanya Ibnu Hazm, ya coba kita lihat. Ibnu Hazm ini spesialisnya dalam bidang apa? Fikih. Tapi kontribusi besarnya dalam fikih sirah, dalam sirah nabawiyah ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dia punya kitab Jawaib, Jawami. Ya, ini mengulas tentang sisi-sisi lain dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam muqaddimahnya beliau menuturkan, laula siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laula takum lahu mu'jizah ghaira siratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakafa, kata Ibnu Hazm. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengaruniakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mukjizat yang tadi jumlahnya ada yang mengatakan 1.200 kata Imam Nawawi, ada yang mengatakan tadi berapa 3.000 kata Imam Baihaqi. Seandainya tidak menurunkan semua mukjizat itu kecuali satu tok, sirahnya, kata Ibnu Hazm, lakafa, sudah cukup itu saja. Sebagai bukti bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah dan mukjizat terbesar. Dalam kacamata Ibnu Hazm, ya, Adz-Dzahiri rahimahullah taala, sirah itulah sebenarnya mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda kita Muhammad yakni sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara alasan yang lain, ya, bukti, ya, pun demikian urgensi dari kita mempelajari yakni sirah nabawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sirah, dengan mempelajari sirah nabawiyah ini kita akan memahami bahwasanya barometer benar dan tidaknya, sah dan tidaknya amalan kita, ibadah kita, ittiba kita itu tergantung kepada, ya, banyaknya kita dan dekatnya kita mengenal kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kayaknya terlalu jauh, Ustaz. Ya, masa sampai dikaitkan dengan benar tidaknya? Masa dikaitkan sebagai mizan atau mi'yar atau barometer atau parameternya? Iya. Ini yang diungkapkan oleh para ulama-ulama dahulu. Semisal Sufyan, ya. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala itu pernah menuturkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan tokoh sentral dalam hal apa? Apapun. Makanya mizan itu artinya apa? Timbangan. Al-akbar itu yang paling agung. Jadi timbangan yang paling agung, barometer untuk menentukan benar dan tidaknya kita, baik itu akidah kita, ibadah kita, akhlak dan muamalah kita. Kata Sufyan ibnu Uyainah, itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau, ya, kita bisa menjadikan beliau sebagai parameter, dan itu diakui. Baru kemudian dijelaskan oleh Sufyan ibnu Uyainah, fa'alaihi tudra'u tu'radul asya wa ala khuluqihi siratihi wa hadihi. Semuanya kan ada kan? Makanya kalau kita benar-benar mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam secara utuh, dari seluruh lininya, ibadahnya, ya, kemudian akidahnya, manhajnya, sampai kemudian akhlaknya, dari situlah kita akan yang bisa menentukan kiranya akhlak kita ini sudah sesuai enggak sih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita, makanya benar apa yang dituturkan oleh siapa? Ibnu Hazm ya ini tadi. Jadi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan sebenarnya bahasa kita itu adalah lingkaran besar. Sirah Nabi ini. Karena di dalam lingkaran besar ini ada lingkaran kecil-kecil. Ada ibadahnya Nabi, ada akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ini akhlaknya Nabi, ada muamalahnya Nabi. Makanya kalau seandainya kita menguasai lingkaran besar ini, berarti secara tidak langsung kita menguasai seluruh disiplin ilmu itu. Berat, sangat berat memang. Dan apa yang dituturkan oleh para ulama ini bukan berlebihan, tapi memang benar adanya. Makanya Sufyan ibnu Uyainah mengatakan mizanul akbar itu ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga diamini oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya fahuwa, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mizanur rajih. Ya, mizan itu artinya timbangan, parameter, barometer untuk menentukan benar dan tidaknya kita, mau tidak mau rujukannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Ibnu Qayyim mengatakan fi ala akhlaqihi, dalam akhlak. Ya, dalam hal akwal, ucapan-ucapan yang kita sudah selaras enggak sih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu sebenarnya mau tidak mau memang semuanya kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam al-a'mal, dalam hal-hal yang lain. Ya. Nah, ini adalah di antara urgensi yang keberapa itu? Yang keberapa? Yang kelima. Baik, sekarang kita masuk urgensi yang keenam. Sebagian ulama menyelipkan urgensi yang keenam ini juga tidak bisa kita pandang sebelah mata. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi kesempurnaan yakni fisik. Nah, yang kita inginkan di sini urgensi mempelajari sirah nabawiyah. Kenapa sangat vital, sangat urgen, sangat penting? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia yang sempurna, paling agung, paling mulia. Bahasa kita kalau seandainya kita dapatkan ya barang yang orisinil, ngapain kita nyari yang KW? Ya, karena yang orisinil ini sudah teruji. Pun demikian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita inginkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempurna dari segala hal, dari akhlak, ya, dari muamalahnya, dari ibadahnya, dalam segala hal. Makanya dulu kita sampaikan kan beberapa pengakuan. Kalau dari pengakuan ulama-ulama kita itu sudah banyak sekali. Tapi pengakuan ini siapa sangka muncul dari orang-orang yang punya keseriusan dalam mempelajari kisah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene mereka adalah orang-orang non-Muslim. Michael Hayhart yang dulu kita sampaikan menempatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di urutan pertama. Ya, beliau sudah membaca, menggali informasi, data dan fakta tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kita nggak bisa kalau menempatkan Muhammad ini di urutan ketiga, keempat. Karena apa? Paling sempurna. Semua ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semuanya menonjol. Makanya orang kedua kalau nggak salah saintis, saya lupa. Coba nanti dirujuk ya ini kembali.
Yang ketiga kalau nggak salah Isa alaihissalam atau Yesus itu kalau nggak salah nomor 4 atau nomor 5. Ya, sedangkan yang kedua saintis, saya lupa namanya. Kalau nggak salah, Isaac Newton atau siapa itu. Rasulullah SAW menempati urutan pertama. Apa alasannya? Meskipun kitab ini akhirnya jadi kitab yang sangat dan paling kontroversial. Dia nggak bisa membohongi dirinya sendiri, tidak bisa membohongi fakta selama dia menelusuri tentang riwayat kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menonjol dalam segala hal. Dalam ilmu ibadah, beliau adalah pemuka agama. Terpenuhi satu. Yang kedua, dalam hal militer, Nabi SAW adalah komandan tertinggi kan. Ikut langsung berperang. Ya, makanya Yani Gibbon, Yani dalam salah satu penuturannya, ya beliau itu takjub Yani dengan kepribadian Nabi SAW karena beliau itu adalah manusia yang aplikatif, Yani bahasanya dia itu. Ya. Gibbon mengatakan demikian karena dia baca sejarah Nabi SAW terutama itu adalah dalam hal-hal yang sifatnya rutinitas harian, terutama dalam sholat. Dia selalu menjadi imam bagi para sahabat. Bahkan tidak hanya di dalam sholat. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menurut penuturan yang dia itu selalu menjadi tameng bagi para sahabat. Salah satunya itu adalah dalam kisah perang Hunain. Ada penuturan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalam perang Hunain ini beberapa sahabat, terutama Ali sendiri yang bercerita pengalaman pribadinya, itu dalam kondisi yang memang benar-benar rasa takut yang sudah menjadi-jadi. Bahkan yani kami, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu semuanya akhirnya mundur selangkah demi selangkah dan semuanya berlindung di balik punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Hunain yang amat mencekam yang tersebut. Nabi SAW apa ikut mundur? Gak ada dalam kamus Nabi SAW. Beliau adalah ya orang yang benar-benar aplikatif. Maju-maju. Berperang-berperang. Ya, beda dengan perang yang hari ini. Ya, yang apa Pak? Yang bawa tembak kecil-kecil ya di depan. Kavaleri di depan. Sedangkan jenderal-jenderal dengan komandannya berada di paling belakang bahkan di ujung yang di dunia. Di negaranya sendiri. Ya ini subhanallah. Nabi SAW ini enggak. Ini yang kemudian menjadikan Gibbon itu merasa takjub. Sempurna sekali di sini. Itu dalam ilmu militer pernah kita sampaikan. Semuanya mampu dipadukan dengan baik oleh Nabi SAW. Urusan politik Nabi SAW mengajarkan. Kita belum mengenal yang adanya kampus sekarang ada namanya HI, hubungan internasional. Kalau kita lihat sejarahnya Nabi SAW, diplomasinya Nabi SAW luar biasa sekali. Luar biasa. Dalam ilmu ekonomi, Nabi SAW mengatur. Makanya kan, negara peradaban dari sisi stabilitas ekonomi yang paling bagus, paling menonjol itu adalah kota Madinah ketika langsung di bawah pengawasan Nabi SAW. Ya, subhanallah, semua bisa merasakan kesejahteraan. Nabi SAW langsung mengatur. Makanya hal itu yang kemudian diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan itu pernah diakui oleh Umar bin Khattab pun demikian dengan Ali bin Abi Thalib. Makanya Umar bin Khattab itu kan punya apa ya? Semacam kaidah atau persyaratan ketat. Nggak boleh orang yang buka lapak. Kecuali orang yang sudah faham halal dan haram dan tentang keharaman riba. Kalau saat ini hampir dipastikan tidak ada kan. Ya, ada kesempatan peluang emas ya sudah. Mau jualan terserah. Masalah ilmu muamalahnya, ilmu fikihnya, bagaimana nanti riba, apakah nanti ada gharar dan lain sebagainya, itu nggak jadi soal. Tapi Umar, ini adalah hasil didikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga diakui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, sempurna dalam segala hal. Ekonomi, politik, apalagi dalam ilmu sosial. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh. Bagaimana enggak contoh? Lawang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang supel ya. Saking supelnya itu seluruh penduduk Mekah itu mengakui. Angkat topi untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan melabeli Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang al-amin. Ya, al-amin. Dan ini enggak sembarangan. Ya kita kadang-kadang itu masih ya. Kalau kita ditanya ada orang baru tanya kepada Pak RT, gimana sih fulan ini? Ya kadang gini kadang gitu.
Tapi Nabi SAW sepakat ini semuanya al-amin. Dan itu bisa dibuktikan dalam renovasi Ka'bah. Nanti insya Allah. Masih lama pembahasan renovasi Ka'bah kan. Makanya dalam Kemelut ya ada polemik kan. Siapa yang berhak untuk mengembalikan apa? Hajar yakni Aswad. Bingung, hampir berbunuh-bunuhan. Mereka akhirnya kemudian bersepakat siapapun yang keluar dari salah satu dari ya namanya syi'b atau yakni pintu di Masjidil yani Haram, maka dialah yang berhak untuk mengembalikan kembali. Ternyata yang datang siapa? Rasulullah SAW. Coba kita lihat bagaimana reaksi orang-orang kafir Quraisy yang nekat itu. Atana al-amin. Coba kita lihat. Yang lebih viral, yang lebih populer adalah gelarnya. Telah datang al-amin ya Muhammad. Berarti dia yang pantas untuk mengembalikan Hajar al-Aswad. Sempurna dalam segala hal ya nih jemaah. Dalam ilmu hukum pernah kita sampaikan dahulu kan. Ya, di Amerika. Ya, saya lupa waktu itu. Di masa kepemimpinan presiden siapa ya, saya lupa. Ya, dan itu diungkapkan yani sendiri. Ya, oleh yani para orang-orang orientalis yang mereka juga tidak mampu untuk membohongi dirinya sendiri. Dan ini juga diakui oleh Sir yani Jos, yani Bernard Shaw yang mengatakan Muhammad itu adalah savior of humanity. Beliau adalah penyelamat nilai-nilai kemanusiaan. Sebelum banyak orang-orang sekarang keluar-keluar tentang hak asasi, HAM dan lain sebagainya, Nabi SAW 14 abad yang lalu. Dan itu tertuang dalam aturan-aturan main ketika berperang, menjunjung tinggi. Anak kecil nggak boleh dibunuh, orang-orang tua, wanita. Saat ini tidak akan kita jumpai seperti ini. Bahkan yang namanya perawat, yakni ahli medis pun biasa sudah menjadi korban. Selesai masalah. Subhanallah. Ahli hukum. Makanya Nabi SAW yang pernah dibuat semacam replika di Mahkamah Agungnya Amerika. Tapi kemudian minta diturunkan kembali oleh komunitas kaum muslimin. Karena memang bukan karena kita mengingkari keadilan dalam bidang hukumnya Nabi SAW. Tapi karena faktor membuat replika wajah dan bentuk Nabi kita Muhammad SAW dalam syarat kita menjadi terlarang. Ya, dan banyak lagi. Ya, kita tutup ya ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya pengakuan-pengakuan itu banyak ya. Dan kenapa saya sampaikan hal itu supaya kita ya adil. Ya, kalau dari ulama-ulama insyaallah ya kita sudah dapatkan pengakuan sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dari non muslim ya supaya kita semakin yani bangga. Makanya nggak usah kita merasa berkecil hati, apalagi kemudian kita malu menunjukkan identitas kita sebagai pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di barat yani sana ya menjadi sosok yang paling dianggap ekstrim, radikal dan lain sebagainya. Tapi kita harus bangga dengan itu semua. Ya, maka oleh karena itu saya tutup yani dengan pengakuan dari beberapa yani ulama. Ya, salah satunya yani adalah Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dan ini menjadi urgensi yang terakhir. Dengan kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini insyaallah bisa menjadi hati kita semakin lembut. Ya, jiwa kita akan semakin terasah. Ya. Kenapa demikian? Ibnul Jauzi mengatakan, "Ra'aitul ishtighal bil fiqh wa sima'il hadis la yakadu yakfi fi salatil qalb." Kalau kita ingin ini tasfiyatun nufus, karena tasfiyatun nufus itu adalah bagian dari misi Nabi kan? Yu'allimul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Tazkiyah itu butuh. Kita pun yang butuh tazkiyah. Dan salah satu di antara media yang paling mudah untuk bisa mentazkiyah diri kita, jiwa kita, pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya tidak cukup yani hanya dengan mempelajari fikih, hadis. Karena biasanya kalau mempelajari fikih itu maaf ya, itu kan butuh otak yang kuat. Khilaf para ulama, hafal dalil-dalilnya. Hadis pun demikian, rawinya siapa, dalam kitab apa. Nah ini kalau diteruskan ini meledak bahasanya. Harus bisa diimbangi. Ya, dengan otak dan akal yang sudah mulai memanas ini harus diimbangi dengan yani hati, tazkiyah. Dan tazkiyah yang terbaik itu adalah dengan kita mengenal Nabi SAW. Membaca yani sirahnya. Berpahala, ibadah, banyak sekali. Yani tadi kita sampaikan dan ternyata itu bisa melembutkan yani hati kita. Makanya Ibnu Al-Jauzi ya, bukan Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan ya, itu enggak cukup yani sekali. Harus tetap yani diimbangi dengan apa? Ayyum zaja birraqaiq. Harus disertai, diimbangi yani dengan mempelajari raqaiq. Raqaiq itu adalah bagian tentang sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tazkiyatun nufus, berkaitan dengan manajemen kolbu atau hati lah. Wan nazar
fi siyari as-salafis sholihin, dan mempelajari menapak tilasi sirah orang-orang soleh sebelum kita. Dan tidak ada orang yang paling soleh dari pendahulu kita melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seringkali kan orang-orang itu ternyuh ketika membaca novel, ya kan? Ya, terasa ikut alur dalam ceritanya. Pas sedih dia ikut nangis. Nah itu yang kita butuhkan ini juga. Ya, tapi jarang kalau kita mempelajari, maaf ya, bukan ingin mendiskreditkan yakni belajar fikih dan belajar hadis. Gak ada yang belajar fikih tentang khilaf, qaulu Syafi'i mengatakan kemudian nangis. Paling banter nangisnya karena nggak paham. Ya. Lah di sini butuh kan yang namanya apa? Penyeimbang di sini. Salah satunya lewat seperti itu. Kita mempelajari, ya Allah, ketika kita baca tentang romantisme Nabi SAW yakni bersama dengan Khadijah, bersama dengan Aisyah, itu kan bagus sekali. Ilmu loh ini. Ya makanya Khatib Al-Baghdadi mengatakan ilmu dunia wal akhirah ya ada pada siapa? Sirah Nabi SAW. Jadi nanti bisa kita contoh dalam membangun keharmonisan antara yakni apa? Suami yakni istri, banyak yakni masya Allah. Ketika Nabi SAW yakni sedih, pasti kita nggak akan tertawa kan? Ya, orang yang menjiwa itu akan ikut larut yakni dalam alur cerita tersebut. Dan ini yang dibuktikan. Kata Ibnu Jauzi, sholahul qalb itu yang bisa kita imbangi dengan membaca sirah Nabi SAW. Allah Ta'ala alam yang bisawab. Sepertinya nggak ada ya kesempatan untuk jawab, ya Allah subhanahu afan ya. Saya terlalu banyak cerita karena memang ini kisah ya. Ya akhirnya cerita terus. Ya mudah-mudahan para jamaah ya nggak bosan ya insya Allah ya. Kalau nanti bosan ya sudahlah, kita tutup saja insya Allah kajian ini. Tapi intinya kalau memang ada beberapa hal yang ingin disampaikan ya, atau ingin ditanyakan, dan kalau tidak utuh insya Allah ini rutin nanti bisa ditulis ya, mumpung belum keluar ya. Biasanya kalau sudah keluar dari tempat ini nunggu 1 bulan hilang semua. Ada yang ingin ditanyakan ditulis dulu ya, sebagai reminder di pin dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa buka sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua, bagi yang ingin menjadikan kitab ini sebagai rujukan ya, sebagaimana saya sampaikan kitabnya mudah ya, bisa dibeli ya, online maupun offline juga insyaallah taala. Saya nggak tahu apakah nanti bisa diakomodir oleh panitia atau dari panitia dari Ikhwah Jember, kok Jember mengaji, karena sebenarnya di Jember mengaji ya, di Surabaya mengaji, barangkali nanti bisa kita baca bareng-bareng. Intinya dalam membaca ini saya nggak membaca letterlek ya, baca terus ya, tapi saya ambil beberapa poin dan mungkin saya tambahi. Kok nanti jenengan baca ikuti loh, kok ini kok nggak disebutkan? Ya nggak semuanya memang ya. Saya ambil beberapa saja, yang lain jenengan, itu karena ada kewajiban untuk membacanya. Ya apalagi kitab ini sudah diterjemahkan kan. Ya kalau seandainya kita baca sendiri ya jenengan lebih paham bahasa Indonesia daripada kita. Makanya nanti caranya saya ingin kemas sedemikian rupa, ambil yang sekiranya penting plus nanti ada tambahan-tambahan yang lain. Seperti itu kita nanti mengkaji kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.